Valentino Rossi disebut sebagai sosok yang tiada duanya di MotoGP, bahkan saat dibandingkan dengan Marc Marquez yang juga luar biasa. Hal itu dikatakan oleh Alex Barros, figur asal Brasil yang pernah meramaikan kejuaraan dunia balap motor Grand Prix di era 500 cc dan kemudian MotoGP. Semasa aktif membalap periode 1990 sampai 2007, Barros berada satu lintasan dengan sejumlah nama rider ikonik. Mulai dari era Wayne Rainey dan Kevin Schwantz, juga generasi Loris Capirossi dan Max Biaggi, sampai ke Rossi dan Casey Stoner. Dari nama-nama top tersebut, Barros menyebut Valentino Rossi sebagai sosok yang tiada duanya. Figur seperti Marc Marquez, yang mendominasi di akhir karir Rossi, pun masih kalah dalam hal karisma dan pengaruh. Bukan cuma seorang rider hebat, Valentino sudah melakukan banyak hal selain menjadi kampiun. Ia mengangkat nama MotoGP untuk bisa terpampang di atas sana. Dan hari ini ada rider-rider yang terus melanjutkan pekerjaannya tersebut. Tapi bakal amat sulit untuk bisa menyamai rider dengan karisma seperti Valentino, ucapnya. Marc Marquez sendiri merupakan sosok yang luar biasa, siapapun yang mengenalnya tahu bahwa ia merupakan figur yang amat penuh karisma. Tapi Valentino, yang sudah dilakukannya buat kejuaraan dunia ini belum pernah dilakukan rider lain dalam sejarah, kata Barros seperti dilansir Motosan. Valentino Rossi pensiun membalap di akhir MotoGP 2021. Di gelaran MotoGP Italia 2022, nomor 46 yang identik dengan sosok berjuluk The Doctor itu pun dipensiunkan sebagai apresiasi terhadap si Italiano. Marc Marquez bakal jadi masalah sekaligus keuntungan bagi Ducati Corse di MotoGP 2024. Pendapat itu dilontarkan manajer tim pramak Ducati, Gino Borsoi. Gresini Racing kedatangan 6 kali juara MotoGP itu untuk MotoGP 2024. Marquez akan bersaing dalam perebutan gelar untuk pertama kalinya dengan Ducati Desmosedici. Banyak pihak meragukan manuver Marquez. Namun, tidak sedikit pula yang meyakini The Baby Alien akan berjaya bersama Ducati Desmosedici GP23. Borsoi sendiri mengakui Marquez akan menjadi ancaman serius bagi Ducati Pramac yang sedang berburu gelar. Menurutnya, pembalap asal Spanyol itu akan menjadi masalah, mengingat pengalaman dan tekadnya yang kuat. Tidak masuk akal untuk mengatakan Marquez tidak akan kompetitif. Marquez pasti akan kompetitif. Marquez pasti akan menjadi salah satu yang terbaik dan Marquez akan menjadi masalah bagi kami semua, kata Borsoi. Jadi Anda bisa melihat pada titik tertentu dia lebih cepat dari kami, sambung pria asal Italia itu. Walau demikian, Borsoi mengatakan keunggulan Marquez juga bisa menjadi keuntungan bagi Ducati Pramac. Menurutnya, sang jawara MotoGP 6 kali bisa membantu dua pembalapnya Jorge Martin dan Franco Morbidelli berkembang. Tetapi ini juga merupakan keuntungan bagi kami semua. Karena jika kami cerdas, kami akan dapat menggunakan kecepatan Marquez untuk menjadikan kami lebih kompetitif, tandasnya. Ya, Ducati tidak pelit berbagi informasi bagi semua tim. Data telemetri Marquez bisa diintip oleh pembalap-pembalap di tim Ducati Lenovo, Pramac Ducati, hingga Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Enea Bastianini gagal memenuhi ekspektasi di musim debutnya dengan tim pabrikan Ducati. Musim yang sulit secara fisik dan mental bagi pebalap Italia itu. Bastianini promosi dari Gresini ke Ducati setelah finish ketiga di 2022. Hal itu juga berarti bahwa Bastianini melompat dari tadinya menunggangi Desmosedici GP21 langsung ke GP23 untuk musim 2023. Perubahan tersebut berdampak besar karena Bastianini memiliki kepala kru yang baru dan tim yang baru pula. Petaka langsung menghampiri Bastianini di sprint race pada seri pertama. Bastianini bersenggolan dengan Luca Marini sehingga jatuh dan mengalami retak tulang selangka. Alhasil, Enea Bastianini harus melewatkan balapan utama Portimao dan 4 seri berikutnya sebelum comeback di Mugello pada bulan Juni. Bastianini kemudian jatuh lagi di Catalunya, yang melukai pergelangan kaki dan tangan kirinya. Alhasil, rider berusia 26 tahun itu lagi-lagi harus menepi sebelum comeback di Mandalika. Bastianini berarti melewatkan total 16 balapan dalam 20 seri di sepanjang musim lalu dan cuma finish di urutan 15 klasemen akhir. Satu-satunya penghiburan bagi Bestia hanyalah ketika tampil sebagai juara di balapan utama Malaysia. Itu adalah musim yang sulit secara mental dan fisik, kata dia kepada Speedweek.
Setelah cedera pertama, aku sadar sulit atau bahkan mustahil bisa kembali ke lintasan dengan cepat. Saat itu aku juga menyadari peluang juaraku hanya 0-1. Itu sangat-sangat aneh. Saat aku kembali, bahuku nggak nyaman untuk balapan di 3 atau 4 seri pertama, dan saat aku sudah pulih, aku jatuh lagi dan terluka lagi. Di segi mental, saat itu sangat sulit. Aku toh selalu fokus dan positif, tapi sulit melakukannya. Namun, aku kembali, aku menang, dan itu sangat menyenangkan untuk kami semua. Aku kompetitif di Malaysia dan Qatar karena kami memahami sesuatu tim juga mengenalku lebih baik, tapi memang betul akan sulit untukku memenangi titel juara bahkan tanpa cedera sekalipun.